Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik anak-anak, hari ini kita masih di pembelajaran subtema 2 buku tematik 2E ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang PPKN untuk tema 5 subtema 2. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalian sudah disiapkan semua buku tema 5-nya? Jangan sampai ketinggalan ya. Siapkan dulu yang belum. Buku tema 5, kemudian buku tulisnya. Jangan lupa alat tulis juga disiapkan. Oke. Nah, kalau sudah semua lengkap, mari kita mulai untuk pelajaran hari ini. Siap? Oke, untuk yang pertama masih sama, kita belajar tentang Pancasila. Mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, coba kalian lihat di sebelah sisi kiri layar. Di sini ada gambar apa? Ya, betul, ada gambar pohon beringin. Kalian tahu semua kan? Di semester 1 kita sudah pernah membahasnya loh. Oke, nah coba. Yang pertama, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Masih ingat kan semuanya? Lambang sila ketiga Pancasila itu pohon beringin. Bunyinya masih ingat semua? Ya, Persatuan Indonesia. Betul? Oke, kalau kalian semua masih ingat. Nah, kemudian apa sih sikap-sikap yang mencerminkan tentang sila ketiga Pancasila? Ada yang masih ingat? Nah, sekarang coba kalian dengarkan. Gotong royong mencerminkan sila ketiga Pancasila. Apa sih manfaatnya gotong royong? Ada yang tahu? Manfaat gotong royong adalah membuat pekerjaan jadi lebih ringan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Dengan gotong royong, persatuan dapat terjalin. Oke, paham semuanya? Jadi, sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, contohnya yaitu gotong royong. Apa sih manfaatnya gotong royong? Ya, selain membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan pun akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Kalian juga kalau lagi di rumah, kalau lagi bersih-bersih rumah, pasti dikerjakan secara gotong royong kan? Iya, supaya pekerjaannya cepat selesai. Begitu anak-anak. Paham? Oke, kalau paham, coba kita lihat yuk ke slide berikutnya. Nah, kita belajar masih sama tentang Pancasila. Sekarang kita belajar sila keberapa? Ya, betul, sila keempat. Apa sih lambang dari sila keempat Pancasila itu? Ada yang tahu? Ya, Ibu sudah menampilkan gambarnya di sebelah sisi layar. Nih, lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Ya, kepala banteng. Nih, apa sih bunyinya? Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat semua? Ya, kalian setiap hari Senin kalau saat upacara pasti membacakan 5 sila Pancasila. Jadi masih ingat ya? Jangan sampai lupa.
Nah, selanjutnya apa sih contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Kalau tadi sila ketiga yaitu gotong royong. Nah, sekarang kalau sila keempat apa? Nah, betul, musyawarah. Kegiatan musyawarah adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nih, misalnya atau contohnya yaitu musyawarah pemilihan ketua kelas atau musyawarah untuk pembagian tugas, bisa tugas kelompok atau tugas piket ya. Jadi musyawarah itu kita bersama-sama berdiskusi untuk mengambil keputusan ya. Kalau kalian masih ingat saat kelas 1 dulu ada pemilihan ketua kelas, atau saat kalian TK ada pemilihan ketua kelas. Nah, saat pemilihan ketua kelas itu pasti kalian diharapkan bisa mengutarakan pendapat kalian atau menyampaikan pendapat kalian ya. Jadi misalnya Bambang memilih Adit untuk menjadi ketua kelas, kemudian Veronica juga memilih Adit untuk menjadi ketua kelas. Nah, kan sudah ada 2 suara tuh. Nah, kalau suaranya lebih banyak berarti nanti dia yang akan menjadi ketua kelas. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Nah, diskusi itu disebutnya musyawarah untuk menghasilkan hasil yang terbaik ya. Nah, selain tadi pemilihan ketua kelas, ada musyawarah untuk pembagian tugas. Misalnya tugas kelompok. Pembagian tugas kelompok ada yang menulis misalnya, kemudian ada yang berdiskusi untuk mencari jawaban misalnya ya. Kemudian ada yang bertugas untuk menyampaikan hasil jawaban kalian. Nah, karena sudah dibagi-bagi tugasnya, itu biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, setelah kalian melaksanakan musyawarah, kalian harus bisa menerima dan menjalankan hasil musyawarah tersebut. Jadi misalnya tadi sudah mendapatkan ketua kelas, berarti kalian harus bisa menerima dan bisa menjalankan hasil musyawarah tersebut. Jadi tidak boleh nih ada iri-irian ya, karena kan kita sudah melakukan musyawarah, jadi harus kita terima hasilnya, begitu ya. Karena musyawarah itu adalah perilaku atau salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Paham semuanya? Oke, Ibu harap kalian paham dan dapat mengerti ya. Oke, slide selanjutnya yaitu latihan soal. Ibu sudah membuat 5 pertanyaan soal yang harus kalian kerjakan. Oke, ada 5 soal. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Nih, nanti kalian tulis pertanyaan dan jawaban kalian di buku tulis ya. Jangan lupa pertanyaannya ditulis, kemudian jawabannya juga, supaya nanti bisa kalian pelajari lagi di hari lain ya. Nah, setelah kalian menuliskannya di buku tulis, jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Paham ya? Nanti kalian boleh screenshot untuk latihan soalnya di slide di slide sebelumnya tadi. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Nah, kalau sudah paham, terima kasih dan selamat mengerjakan. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.